Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berada dalam lindungannya. Amin. Pada pertemuan sebelumnya, teman-teman sudah menyimak kisah dakwah Nabi Muhammad SAW secara terang-terangan, bukan? Tentunya masih ingat ya. Saat itu, dakwah Nabi Muhammad SAW yang dilakukan secara terang-terangan selalu dihalangi oleh orang-orang kafir Quraisy dengan cara dihina, diolok-olok, bahkan sampai-sampai para sahabat yang ketahuan masuk Islam disiksa oleh mereka. Pada kesempatan kali ini, Ustazah akan mengisahkan tentang Darul Arqam. Tepatnya pada tahun keempat kenabian, orang-orang Islam sedang melaksanakan sholat berjamaah di tengah perkampungan yang terpencil, sehingga tidak memungkinkan diketahui oleh orang lain. Akan tetapi, ternyata ada sekelompok orang kafir yang melihatnya. Dihina dan diseranglah kaum muslimin yang berada di situ. Sahabat Nabi, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas, sampai-sampai berhasil menikam salah seorang kafir hingga darahnya tertumpah. Jika bentrokan ini terjadi berulang-ulang, bisa menyebabkan kehancuran kaum muslimin sendiri. Maka para sahabat menyembunyikan keislamannya, baik saat sholat maupun ketika sedang diadakannya pertemuan dengan sesama kaum muslimin. Akhirnya, kaum muslimin menjadikan rumah Al-Alqam bin Abil Alqam Al-Makhzumi yang terpencil dan berada di atas bukit Sofa. Tidak memungkinkan adanya mata-mata yang mengetahui rumah Arqam sebagai markas dakwah dan sebagai tempat menuntut ilmu, dan dinamailah dengan Darul Arqam. Sikap yang bisa kita teladani bersama yaitu sikap teguh para kaum muslimin dalam memegang ajaran agama Islam, dibuktikan dengan semangat para sahabat yang tetap menimba ilmu walaupun kondisinya sedang genting. Oleh karena itu, teman-teman tidak boleh kalah dengan semangat para sahabat-sahabat ini. Setuju? Nah, sekarang kita akan melanjutkan pada kisah kedua, yaitu hijrah ke Habasyah. Hijrah artinya berpindah dari satu tempat menuju ke tempat lain. Tekanan yang dirasakan kaum muslimin dari hari ke hari semakin keras. Turunlah wahyu Allah, yaitu surat Az-Zumar, yang memerintahkan untuk berhijrah. Maka Nabi Muhammad SAW memerintahkan sekelompok sahabat untuk pergi hijrah ke Habasyah. Nabi memerintahkan untuk hijrah ke Habasyah karena Nabi mengetahui rajanya yang bernama As-Somah An-Najasyi adalah seorang raja yang adil dan tidak pernah menganiaya rakyatnya. Raja Najasyi tersebut adalah pemeluk agama Nabi Isa. Pada bulan Rajab tahun kelima kenabian, berangkatlah 12 orang laki-laki dan 4 orang wanita yang dipimpin oleh Utsman bin Affan. Mereka berjalan mengendap-endap di tengah malam hari. Mereka pergi menuju pinggir pantai agar tidak diketahui orang-orang Quraisy. Kebetulan saat itu 2 buah kapal tiba di pelabuhan Syaiban. Ternyata orang Quraisy ada yang mengetahui, dikejarlah rombongan para sahabat ini. Akan tetapi para sahabat dan sahabiyah berhasil pergi dari mereka. Pada bulan Ramadan, Nabi Muhammad SAW keluar dari Masjidil Haram. Saat itu pemuka dan pembesar Quraisy sedang berkumpul di sana. Nabi berdiri di hadapan mereka lalu membacakan surat An-Najm. Seperti biasa, mereka tidak pernah mau mendengarkan kalam Allah itu. Tetapi saat dibacakan surat ini, mereka merasakan keagungan-keagungan kalam Allah. Mereka pun langsung bersujud. Tak satu pun yang menolaknya. Sinar-sinar kebenaran telah masuk ke dalam jiwa-jiwa mereka. Keagungan kalam Allah benar-benar menguasai. Sampailah pada ayat terakhir dari surat An-Najm yang artinya, maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah Dia. Akan tetapi, apakah semua yang bersujud di tempat itu akan menjadi pengikut ajaran Nabi Muhammad? Ternyata,
Setelah kejadian itu, semua yang sudah bersujud mendapat celaan dan cacian dari orang-orang yang tidak ikut bersujud. Mereka langsung berdusta, tidak mengakui keimanan mereka, dan langsung menyebutkan nama-nama berhala yang mereka sembah sebelumnya, sebagai tanda bahwa mereka masih mengakui keberadaan berhalanya yang dulu. Siksaan dan penindasan yang ditimpakan kepada kaum muslimin semakin menjadi-jadi. Nabi Muhammad akhirnya memerintahkan untuk mengadakan hijrah yang kedua kalinya ke negeri Habasyah. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pada kisah hijrah ke Habasyah yang kedua. Kali ini yang hijrah terdiri dari 83 orang laki-laki dan 18 orang wanita. Orang-orang kafir tidak menyenangi apabila orang-orang muslimin memperoleh tempat yang aman bagi diri dan agamanya. Akhirnya mereka memilih 2 orang yang terpandang dan cukup cerdik dari kalangan mereka, yaitu Amr bin As dan Abdullah bin Abu Rabi'ah, yang saat itu keduanya belum masuk Islam. Kira-kira apa yang akan mereka lakukan ya? Ada yang tahu? Mereka diperintahkan untuk mengirimkan berbagai macam hadiah untuk diberikan kepada Raja Najasyi di Habasyah. Sesampai di Najasyi, mereka menemui para menterinya sambil menyerahkan hadiah dan mengajukan beberapa alasan mengapa mereka memberikan hadiah tersebut. Mereka berdua menginginkan agar Raja Najasyi mengusir orang-orang muslim yang berada di Habasyah ini. Menteri yang ditemuinya akhirnya bersedia untuk mempengaruhi Raja Najasyi. Ditemuilah Raja Najasyi. "Wahai Tuan Raja, sesungguhnya ada beberapa orang muslim bodoh yang masuk ke negeri kita. Mereka telah memecah belah agama kaumnya dan tidak mau masuk ke dalam agama Tuan. Mereka membawa agama baru, wahai Tuan Raja. Kami diutus oleh pembesar mereka untuk mengembalikan mereka ke negerinya." Tetapi Raja Najasyi tidak langsung mempercayainya. Beliau menemui pihak kaum muslimin yang berada di situ, yaitu Ja'far bin Abi Thalib yang menjadi juru bicara dari kaum muslimin. "Kami dulu adalah pemeluk agama jahiliyah. Kami menyembah berhala, memakan bangkai, menyakiti hati tetangga. Sampai suatu hari datanglah seorang rasul yang menyeru pada agama Allah, menyembahnya dan tidak mempersekutukannya. Beliau juga memerintahkan untuk meninggalkan semua perbuatan jahiliyah kami," ucap Ja'far. Bertanyalah Raja Najasyi, "Apakah engkau bisa membacakan sedikit ajaran dari Rasulmu itu?" Ja'far pun membacakan surat Maryam. Menangislah Raja Najasyi sampai jenggotnya basah oleh air matanya. Kemudian Raja Najasyi berkata, "Sesungguhnya ini dan yang dibawa oleh Nabi Isa adalah berasal dari satu sumber. Demi Allah, aku tidak akan mengusir mereka." Lalu Raja Najasyi berkata, "Kembalikanlah hadiah yang dibawa oleh 2 orang utusan itu. Aku tidak membutuhkan hadiah tersebut walaupun yang kau bawa adalah segunung emas." Sikap yang bisa kita teladani bersama yaitu, walaupun Raja Najasyi akan diberikan hadiah yang cukup banyak agar mengusir kaum muslimin, tetapi beliau tidak mau langsung menerimanya sebelum benar-benar mengoreksi kebenarannya. Alhamdulillah, kisah Darul Arqam dan hijrah ke Habasyah sudah selesai sampai di sini teman-teman. Semoga kita semua bisa mengambil ibrahnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.